Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan tentang materi selanjutnya dari komunikasi bisnis ya. Baik, silakan untuk selanjutnya adalah ke modul pertemuan ke-6, yaitu tentang persiapan presentasi. Persiapan presentasi ini tentunya harus melalui beberapa tahapan yang harus dipersiapkan oleh kalian bila mana akan mengadakan suatu presentasi. Yang pertama adalah perencanaan yang baik, tentunya disesuaikan dengan tujuan daripada presentasi tersebut. Mengatasi masalah yang mungkin timbul saat presentasi. Nah, ini seringkali terjadi, apakah itu gugup, apakah itu misalnya kurang persiapan dan kurang penguasaan dalam hal apa namanya, bahan-bahan presentasinya. Kemudian di sini ada bahan dan peralatan yang dibutuhkan, apakah itu berupa PowerPoint, terus udah gitu mungkin apa namanya, laser untuk menunjuk suatu hal yang harus dijelaskan, atau mungkin spidol yang dipergunakan untuk membantu dalam menjelaskan materi yang kita presentasikan. Kemudian memberikan kepercayaan diri. Memberikan kepercayaan diri ini sebenarnya hanya memerlukan latihan saja, yaitu latihan berbicara apabila apa namanya, ada di depan umum. Kemudian memberikan arah untuk presentasi Anda. Artinya apakah durasi daripada presentasi tersebut bisa disampaikan dengan singkat atau membutuhkan waktu yang agak lama dari waktu yang telah ditentukan. Tujuan presentasi lisan di sini sifatnya adalah memberikan informasi, ya. Contohnya bila mana kalian sekarang sedang seminar UP misalnya, kalian presentasi secara lisan itu adalah memberikan informasi mengenai apa namanya, penelitian yang telah kalian lakukan atau prasurvei yang sudah kalian lakukan. Kemudian bersifat membujuk. Membujuk ini apabila seorang sales akan mempromosikan suatu produknya, ya itu bisa dikatakan membujuk. Ya, artinya bagaimana kalian sebagai seorang sales bisa memberikan keyakinan kepada calon pembeli kalian supaya membeli produk tersebut. Kemudian meyakinkan. Nah, meyakinkan ini juga bagian daripada sales dan bisa juga pada presentasi yang apa, bersifat UP ya, bersifat usulan penelitian yang kemarin, yaitu meyakinkan para penelaah untuk tidak mengganti judul yang telah kalian ajukan pada saat mengajukan proposal penelitian. Kalau bersifat menghibur ini bisa berupa stand up komedi misalnya ya, presentasinya itu bersifat menghibur atau bisa juga dikatakan seorang badut yang ada di suatu pertunjukan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai suatu hiburan ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Untuk menganalisa pendengar di sini seberapa jauh pengetahuan mereka tentang subjek ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengetahui siapa target sasaran pendengar kita. Ya, apakah itu dosen? Ya, kalau dosen berarti yang biasanya bersifat ilmiah atau bersifat keilmuan yang kalian kuasai atau yang kalian akan tampilkan. Tapi kalau bersifat apa istilahnya kalian sudah bekerja nantinya adalah bersifat untuk target karir kalian, maka bisa HRD ya untuk meyakinkan HRD supaya kalian diterima di perusahaan tersebut atau bisa konsumen yang menjadi target sasaran untuk sales kalian, sales produk baik itu barang maupun jasa ya. Atau misalnya kalau kalian sebagai customer service targetnya adalah para pelanggan di instansi ataupun bank ataupun perusahaan yang kalian bekerja nantinya. Ya, ini tergantung analisa pendengar yang mana. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan jenis-jenis presentasi yang nantinya akan kalian tampilkan, ya. Kemudian metode presentasi di sini ada impromptu, ya, spontan tanpa persiapan di sini, berpengalaman, mahir dan wawasannya luas. Ini lebih biasanya kepada pada saat kalian ujian lisan nanti di sidang komprehensif, ya. Kalian harus mempersiapkan seluruh materi 7 mata kuliah manajemen misalnya. Jadi harus apa istilahnya? Menguasai materi-materi dalam ilmu manajemen misalnya. Metode menghafal di sini lebih kepada hafalan. Misalnya kalau kalau kalian mungkin seorang muslim ya, biasanya pernah menghafal surat-surat dalam Al-Qur'an, surat-surat pendek yang ada di juz ke-30 misalnya.
Nah, ini metode menghafal, ya. Selanjutnya metode naskah. Nah, ini membaca naskah ini biasanya, ada dalam membaca puisi atau membaca suatu, naskah presentasi, ya, yang mungkin, agak panjang sehingga kalian membutuhkan naskah untuk membantu, memberikan suatu ringkasan daripada isi materi presentasi kalian. Kemudian ada metode ekstemporan, membuat kerangka presentasi. Ya, ini kalian membuat kerangka presentasi itu seperti halnya kalian kemarin membuat kerangka untuk PPT, usulan penelitian ya. Kerangka presentasinya apa saja, misalnya latar belakang penelitian, terus ada metodologi penelitian, terus udah gitu ada tujuan penelitian, terus metodologi operasional variabel apa yang dipakai dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan dan adaptasi sesuai sikon. Nah, ini disesuaikan dengan, kondisi yang akan kalian hadapi. Menyusun bahan di sini adalah tentu saja dihubungkan dengan topik kalian yang akan ditampilkan ya. Dari mulai spasi, dari mulai, size font-nya, terus sampai kesimpulan nanti berbicara apa ya dan lain sebagainya. Kemudian latihan lisan di sini ya, latihan lisan ini jangan mempergunakan, misalnya catatan pidato Anda ya. Artinya latihan lisan ini lebih kepada keluasan kalian membawakan suatu, presentasi. Ya, misalnya sekali waktu boleh melihat, tapi kemarin yang saya lihat kalian untuk di seminar UP itu kebanyakan adalah melihat PPT, ya, tidak menguasai secara garis besar dari penelitian yang kalian lakukan, ya. Sebenarnya kalau untuk, latihan lisan ini lebih kepada kalau kalian pahami secara alur dari hulu ke hilir pada saat kalian mengadakan, seminar UP kemarin, itu lebih bagus menurut saya. Jadi tidak melihat papan tulis saja, melihat PPT yang ada di papan tulis tersebut, ya. Ini lebih bagus. Ini ada pelaksanaan presentasi, ya, bagaimana nanti melaksanakan presentasi, menguasai dengan baik kah? Harapan saya pelaksanaan presentasi ini bisa kalian coba tampilkan pada saat kalian sidang skripsi nanti. Jadi kalian sudah tahu hasil-hasil penelitian kalian itu apa secara garis besar. Jadi jangan melihat PPT. PPT hanya sebagai alat bantu para penguji untuk melihat, ya, apakah hasil penelitian yang kalian tampilkan. Tapi secara menyeluruh kalian saya harap bisa menampilkan secara luas, berpresentasi, apa saja yang menjadi inti daripada hasil, penelitian yang kalian lakukan. Harapan saya jadi nilai kalian bisa maksimal, karena skripsi itu adalah 6 SKS. Mempersiapkan alat bantu visual, nah ini biasanya berupa tabel, berupa grafik ya. Kalau di dalam itu bisa berupa instrumen, SPSS-nya ditampilkan, ya rekap SPSS-nya dan lain sebagainya. Ini ada manfaat alat bantu tentunya untuk memberi, kalian untuk mengklarifikasi seluruh data ya, meningkatkan pemahaman para, pendengar maupun para penyimak presentasi kalian ya. Jenis alat bantu ini macam-macam yang udah dari kampus yaitu whiteboard, overhead atau infocus, handout ya, terus alat presentasi yang lain. Tips untuk membuat desain presentasi yang baik tentunya, kata-katanya singkat, padat, tapi mencakup seluruh, hasil daripada presentasi yang kalian ingin sampaikan kepada audiens. Mungkin demikian, penjelasan dari saya mengenai, presentasi secara persiapan presentasi lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.